Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi wa anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallimu ala hadan nabil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'atuhu ila yaumiddin. Jamaah rahimakumullah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Hingga sampai detik ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa bertemu, bertatap muka, dan juga tentunya bertemu, bertatap muka dengan para hadirin semuanya. Begitu banyak nikmat yang sudah diberikan kepada kita hingga pada saat hari ini, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat Islam, dan juga nikmat iman yang sangat luar biasa. Selawat berengkaikan salam kepada baginda Rasulullah SAW yang insyaallah dengan kita mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam perekonomian tentu banyak yang dapat kita lihat dari mana asal usulnya, dari mana sumbernya, cara untuk berekonomi itu seperti apa yang benar. Etika berekonomi itu, berbisnis itu dari mana kita dapatkan referensinya? Tentu dari Al-Quran dan juga dari hadis. Kalau kita mau dagangan kita, usaha kita, warung kita, toko, kalau mau berkah semuanya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus mematuhi tata tertib yang ada dalam agama kita. Apa itu tata tertibnya? Yaitu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, mendahulukan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan jangan menundanya. Nah, itulah salah satu tertibnya. Itu adalah salah satu undang-undang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau usaha yang kita usahakan mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya yang ada di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 7 juz 28 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiyatis salati yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada kita dan menegaskan kepada kita semuanya yang hambanya yang taat kepadanya. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menekankan nama orang yang beriman.
orang yang beriman. Tentunya orang atau hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan para hadirin semuanya kita adalah termasuk orang-orang yang beriman dan juga adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Hai orang-orang yang beriman, apabila telah diseru untuk melaksanakan salat Jumat, maka bersegeralah kamu," kata Allah Subhanahu wa taala. "Tinggalkan jual belimu, tinggalkan perdaganganmu, tinggalkan usahamu," kata Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan perusahaan, tinggalkan pekerjaan, maka bersegeralah untuk salat Jumat. Karena Allah lah yang mengizinkan rezeki itu datang kepada kita. Karena Allah lah yang mengizinkan kita bisa bekerja. Dan Allah juga lah yang mengizinkan untuk kita sehat dan tidak sakit. Supaya apa? Supaya kita bisa bekerja dan bisa menghidupi diri sendiri dan juga menafkahi keluarga, tetangga kita. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 mengatakan bahwasanya kepada kita, kalau Allah sudah memanggil, kalau azan sudah memanggil untuk sholat, baik itu sholat 5 waktu, baik itu sholat Jumat, maka bersegeralah datangi Allah, datangi rumah Allah. Karena Allah sendirilah yang mengatakan seperti itu. Jangan khawatir karena engkau meninggalkan pekerjaan dan kamu tidak akan mendapatkan yang lebih lagi. Jangan khawatir. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mengizinkan kepada kita, diberikan kepada kita rezeki yang luar biasa. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita merayu Allah, semakin kita merayu yang memberi rezeki kepada kita, yang memberi sakit, yang memberi nafas, yang memberi semua dan segalanya kepada kita, maka Allah juga semakin baik kepada kita. Dan Allah juga akan kasihan kepada kita. Wahai hambaku, engkau akan mendapatkan rezeki ini. Wahai hambaku, umurmu akan berkah, usiamu akan berkah. Dan ini untukmu, dan ini untukmu, karena engkau sudah taat kepada. Maka lagi-lagi para jamaah rahimakumullah yang saya hormati, dan juga yang insyaallah diridhoi Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita diatur oleh usaha kita. Jangan kita diatur oleh waktu. Tapi kita lah yang harus memanage waktu yang luar biasa ini. Kita jadikan semata-mata untuk selalu beribadah dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengannya insyaallah kita akan mendapatkan rezeki dan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala lah yang mengizinkan itu semua, kita akan mendapatkannya. Mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya Al-Fakir mohon maaf dan lahir batin. Semoga apa yang Al-Fakir sampaikan bisa membuat kita bisa lebih merenungi lagi dan bisa lebih belajar kembali, tidak mementingkan usaha dan keluarga dan siapapun itu, tapi tentunya adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya. Kalau kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala berapa banyak pun itu, niscaya kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak akan berkurang. Maka perbanyaklah doa, perbanyak tahajud, salat 5 waktu, dan juga salat-salat sunnah. Dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan usia kita berkah, dimudahkan rezeki kita. Tentunya untuk perekonomian yang luar biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya.